Halo adik-adik semuanya, kembali lagi di channel Mikael Samosir. Nah, pada kesempatan ini kita melanjutkan pembelajaran tema 3, subtema 2 pada pembelajaran kelima. Baik, kita mulai saja. Tahukah kamu, penemu komputer, apa manfaat komputer bagi kehidupan masyarakat? Ayo membaca. Charles Babbage mengubah dunia dengan komputernya. Charles adalah seorang ahli matematika. Beliaulah menggagas utama dalam penemuan komputer. Mesin penghitung yang ia temukan pada tahun 1791 sampai 1871 adalah kalkulator otomatis pertama. Babbage terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Babbage yang lahir pada 26 Desember 1792 mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika sehingga kerap terjadi kesalahan. Babbage ingin mengubah sistem perhitungan tersebut melalui sistem mekanik untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung. Gagasan tersebut dituangkan dalam sebuah catatan yang diberi nama Note on the Application of Machinery of the Computation of Astronomical and Mathematical Tables. Catatan yang dibuat pada tanggal 14 Juni 1822 ini berisi tentang sebuah konsep komputasi yang ada dalam benaknya. Berdasarkan tes di atas, jawablah pertanyaan berikut. Apa yang dilakukan oleh Charles Babbage? Apa dampak penemuannya bagi dunia? Apakah kamu merasakan manfaat komputer saat ini? Manfaat apa yang kamu rasakan? Nah, adik-adik, kita telah membaca teks mengenai penemuan komputer di mana seorang penemu yang bernama Charles Babbage telah menemukan komputer yang pada awalnya ditemukannya itu adalah kalkulator ya. Nah, pada kesempatan ini kita disajikan dengan 3 pertanyaan dan di sini kakak sudah coba buat jawabannya. Nah, ini dianya. Apa yang dilakukan oleh Charles Babbage? Yang dilakukan oleh Charles Babbage adalah mengubah sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika menjadi sistem mekanik untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung. Apa dampak penemuannya bagi dunia? Dampak penemuannya bagi dunia adalah menekan terjadinya kesalahan hitung. Apakah kamu merasakan manfaat komputer saat ini? Manfaat apa yang kamu rasakan? Ya, saya merasakan manfaat komputer. Manfaatnya tersebut yaitu sebagai media atau sumber belajar berbasis IT, mempermudah membuat makalah, untuk menyimpan salinan dokumen-dokumen penting, dan lain-lain. Nah, adik-adik, ini adalah jawaban dari 3 pertanyaan yang telah disajikan kepada kita ya. Baik, kita lanjut lagi. Charles Babbage mengubah dunia dengan komputer. Mesin hitung ini bermanfaat untuk mengurangi kesalahan menghitung. Komputer yang ia temukan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Tahukah kamu bagaimana perkembangan komputer? Charles Babbage mengubah dunia dengan komputer. Mesin hitung ini bermanfaat untuk mengurangi kesalahan menghitung. Komputer yang ia temukan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Tahukah kamu bagaimana perkembangan komputer saat ini? Nah, adik-adik, ini adalah gambar di mana perkembangan komputer dari awal ditemukan hingga sampai saat ini ya. Yang pertama itu pada tahun 500 sebelum Masehi, alat hitung tradisional itu adalah abacus. Dan pada tahun 1821 komputer pertama kali ditemukan ya. Lalu pada 1939 komputer listrik dibuat. Kemudian pada tahun 1971 electronic mail atau email, surat elektronik pertama berhasil dikirim. Kemudian pada tahun 1973, komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse. Lanjut lagi pada tahun 1975, komputer dengan harga terjangkau untuk rumah. Nah, ini adalah komputer yang digunakan di rumah-rumah warga ya pada saat tahun 1975. Kemudian 1983, internet dengan jaringan global diciptakan. Nah, inilah internet yang saat ini kita gunakan. Itu ditemukan pada 1983 dan lanjut lagi pada tahun 1994 dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat. Nah, ini adalah proses perkembangan dari komputer waktu ke waktu ya hingga pada saat ini.
Bagaimana perkembangan komputer? Jelaskan jawabanmu. Mengapa komputer terus berkembang? Apa dampak perkembangan komputer bagi manusia? Apa yang terjadi jika komputer tidak ditemukan? Apa dampak ditemukan komputer dalam bidang pendidikan? Apa dampak ditemukan komputer dalam bidang iptek? Nah, adik-adik, setelah kita membaca mengenai perkembangan komputer dari awal ditemukan hingga pada saat ini, kita disajikan dengan 6 pertanyaan. Dan pertanyaan ini coba kita jawab, dan di sini kakak sudah coba buat jawaban alternatif. Nanti adik-adik boleh gunakan ini atau menambahkan lagi ya. Bagaimana perkembangan komputer? Jelaskan jawabanmu. Perkembangan komputer ditemukan dari tahun 500 sebelum Masehi berupa alat hitung tradisional yang disebut dengan abakus. Tahun 1821 ditemukan komputer pertama. Tahun 1939 berkembang menjadi komputer listrik. Pada tahun 1971 bisa mengirim email melalui komputer. Tahun 1973 diciptakan komputer pertama yang menggunakan keyboard dan mouse. Tahun 1975 diproduksi komputer dengan harga terjangkau. Pada tahun 1983 diciptakan internet dengan jaringan global. Dan tahun 1994 dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat. Mengapa komputer terus berkembang? Komputer terus berkembang karena dilakukan percobaan secara terus-menerus, menyesuaikan dengan kondisi zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan. Apa dampak perkembangan komputer bagi manusia? Dampak perkembangan komputer bagi manusia yaitu mengurangi kesalahan menghitung, dapat berkirim email, sebagai sarana komunikasi jarak jauh, sebagai sarana informasi online sejak ditemukannya internet, jaringan global, dan lain-lain. Nah, adik-adik, ini adalah jawaban yang coba kakak jawab dari pertanyaan tadi. Kita lanjut lagi dengan pertanyaan berikutnya. Apa yang terjadi jika komputer tidak ditemukan? Yang terjadi jika komputer tidak ditemukan yaitu tingkat kesalahan menghitung jadi tinggi, tidak dapat berkirim email, tidak dapat berkomunikasi jarak jauh karena tidak ada internet. Apa dampak ditemukan komputer dalam bidang pendidikan? Dampak ditemukan komputer dalam bidang pendidikan adalah mempermudah mencari sumber belajar lain melalui internet, mempermudah guru dalam mengelola nilai, dan membuat media pembelajaran serta sebagai media pembelajaran berbasis IT. Apa dampak ditemukan komputer dalam bidang iptek? Dampak ditemukan komputer dalam bidang iptek yaitu mempermudah perhitungan yang rumit, memudahkan pengumpulan data dan analisis data, memungkinkan simulasi dan prediksi, menciptakan lapangan kerja baru seperti YouTuber dan blogger yang menggunakan media komputer untuk menghasilkan uang. Nah, adik-adik, ini adalah jawaban alternatif dari kakak. Nanti adik-adik boleh gunakan ini atau menambahkan lagi dan mencari sendiri ya. Semoga jawaban dari kakak ini dan jawaban alternatif ini dapat membantu adik-adik dalam menyelesaikan tugas-tugas di sekolah. Nah, adik-adik, demikianlah pertemuan kita pada pembelajaran 5. Jika adik-adik masih bingung, silakan cantumkan di kolom komentar, nanti kakak akan coba respon. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.